Ya, jadi memang kalau kita melihat nampaknya eh, ada pemahaman yang memang belum disadari dengan baik ya, ataupun eh, pengetahuan yang bisa diterima dengan baik. Mereka mengira bahwa Mariologi itu adalah buatan Gereja Katolik untuk meninggikan Bunda Maria. Yang mereka tidak sadari, dogma Maria itu sebenarnya merupakan pembuktian terhadap iman kekristenan kita, iman Kristiani kita kepada Kristus, Sang Juru Selamat, yang kita yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang wafat, bangkit, naik ke surga, dan kemudian mengaruniakan karunia keselamatan kepada seluruh umat manusia dengan berbagai macam janji ataupun berbagai macam pengharapan yang diberikan. Dan Dogma Maria mau memberikan informasi bahwa janji pengharapan itu sudah ada buktinya, sudah terrealisasi, ada contohnya, sehingga kita tidak menggantungkan harapan, kita tidak menggantungkan iman kepada sesuatu yang kosong melompong, yang belum kita lihat hasilnya, belum kita lihat contoh buktinya. Nah, Dogma Maria mau memberikan informasi bahwa ini loh contoh bukti apabila kamu benar-benar tulus mengikuti Kristus. Maria ini adalah contoh bukti konkret nyatanya. Kalian bisa mengatakan untuk memohon kepada Kristus dan bisa ditanggapi. Buktinya mana? Kita bisa lihat contoh perkawinan Kana. Kristus mengatakan jelas, waktuku belum tiba. Tetapi orang dengan kepercayaan keyakinan penuh, dalam hal ini Bunda Maria, mengatakan kepada para pelayan, lakukan apa yang diperintahkan. Karena Bunda Maria punya keyakinan dan kepercayaan penuh kepada Kristus, akan melakukan sesuatu. Dan itu terjadi, terlaksana. Nah, keyakinan inilah yang bisa kita perlihatkan. Ini contoh bahwa keyakinan kepada Kristus bukan keyakinan yang tidak memberikan hasil. Nah, kemudian kita mengimani kebangkitan badan. Contohnya mana? Ada peristiwa Kristus membangkitkan Lazarus, ataupun Petrus membangkitkan orang mati dan sebagainya. Tetapi yang kita berbicara peristiwa kebangkitan badan yang kita yakini pada waktu setelah kita tidak lagi di dunia ini. Contohnya mana? Contohnya pada Bunda Maria yang oleh Gereja Katolik ditetapkan dalam sebuah dogma Assumption, di mana diimani Bunda Maria dinaikkan ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Ini menjadi bukti tentang pengakuan iman kita akan kebangkitan badan. Ini sudah ada contohnya. Apa contohnya lagi yang lain? Misalnya kita bisa mengatakan bahwa dengan hidup bersama Kristus kita akan dihindarkan dari berbagai cobaan, berbagai perbuatan dosa, menghindarkan sebagai. Mana buktinya? Bunda Maria contohnya. Sampai dengan akhir hidup Kristus di kayu salib, dia dampingi dan dia membuktikan bahwa dia mengikuti Kristus. Ada pengharapan, ada janji yang tergenapi pada waktu kebangkitan atau dinaikkan tubuh dan jiwanya. Semua itu mau membuktikan. Jadi kita tidak mengharapkan ataupun menggantungkan iman kita kepada sesuatu yang masih dalam bayang-bayang, yang belum kita lihat contoh konkret sudah terjadi atau belum. Kita bukan sesuatu yang mengatakan nanti setelah di akhirat baru kita bisa buktikan. Tidak. Bukti kita sudah terjadi, ada contoh sampel kita. Belum lagi kalau kita berbicara tentang para kudus yang hidup mengikuti teladan Bunda Maria, mengikuti Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, dan kemudian mereka menjadi para santo santa dan sebagainya. Itu contoh-contoh konkret dan itu sudah terjadi. Bahwa kalian tidak mengimani dan tidak percaya, ya silakan saja, itu urusan kalian. Tetapi inilah fakta bukti yang ada. Sementara kalian masih belum bisa menghadirkan fakta dan bukti.
Kalian hanya memberikan suatu janji-janji yang tidak bisa kalian lampirkan fakta bukti sejarahnya. Bahwa fakta bukti yang kita berikan kamu terima ataupun tidak, ataupun kamu tolak, itu bukan permasalahannya, tetapi kita mampu menghadirkan bukti fakta itu dari iman atau pengharapan yang memang kita gantungkan ataupun kita yakini pada Kristus. Sayangnya dengan menolak Bunda Maria, apalagi mengatakan sebagai manusia berdosa atau perempuan berdosa, sebenarnya di situ sangat jelas sudah menghujat Roh Kudus ya. Bagaimana mungkin malaikat Gabriel yang sebelum Bunda Maria mengandung Kristus, sebelum pertemuan pertama, pada waktu pertemuan saja sudah mengatakan full of grace, penuh rahmat. Artinya apa? Sebelum malaikat Gabriel datang menyapa, kondisinya sudah penuh rahmat. Tetapi kemudian kalian mengatakan bahwa dia berdosa. Artinya Roh Kudus yang menaungi itu, kalian mengatakan Roh Kudus menaungi orang berdosa, Bunda Maria, dan kemudian kedagingan Kristus yang diambil dari Bunda Maria terpaksa kalian katakan juga sebagai berdosa. Dengan demikian kurban yang sempurna itu tanpa kalian sadari kalian katakan kurban yang bercacat celah karena daging dari perempuan yang berdosa. Nah, ini yang mungkin perlu kita tekankan terus sehingga mereka bisa ngeh gitu. Menurut Paman Ao, ngeh. Ya, lanjut. Oke, ya, terima kasih Paman Ivan. Paman Suto, saya berikan waktu lagi untuk bicara, Paman. Oke, mungkin Paman Suto sedang ada kegiatan. Nah, mungkin kita bisa membahas ya, Bapak Ibu ya, mengenai misalnya ayat kitab suci yang jarang sekali dikutip ya, dan jarang sekali dibahas gitu dalam konteks ini apa maksudnya, ini kenapa begini gitu ya. Ya saya tunjukkan misalnya ya. Nah, ini kan dalam terjemahan bahasa Indonesia misalnya ya. Nah, saya bacakan ke kita supaya ya sebisa mungkin bisa jadi permenungan lah paling tidak ya. Misalnya di Lukas 1 ayat 28 sampai 56 saya buka di sini. Ya, coba kita baca dan melihat ya isi dari bacaan itu yang jarang sekali ditampilkan di depan umum misalnya ya. Dikatakan begini, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Oke, saya sudah katakan tadi dikaruniai itu sebenarnya tidak tepat, ya. Full of grace itu di situ yang dirahmati. Oke, ikut grup dong. Mohon Bapak Ibu yang admin grup atau yang ada di grup mungkin bisa membantu saudara kita untuk ikut ya. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Ya. Oke, saya masukkan dulu Paman Volbamora. Kemudian saya lanjutkan lagi. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ya. Oke, beroleh rahmat seharusnya di situ ya. Tapi tidak apa-apa ya, kasih karunia di hadapan Allah. Karunianya tentunya berbeda. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 2 kali sudah disebut karunia ya Bapak Ibu di situ ya. Yang pertama dikaruniai, yang kedua kasih karunia. Oke, tentunya ini bukan hanya sekedar kata-kata kosong. Pasti ada maknanya gitu ya. Oke, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Oke, secara manusiawi ya. Oke, Bunda Maria menanggapinya. Dia kan punya free will ya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bagaimana seorang berdosa dinaungi Roh Kudus turun atasnya, dan dia melahirkan seorang yang adalah ilahi. Adalah sesuatu yang lucu, Bapak Ibu. Kalau Roh Kudus ya menaungi Bunda Maria sehingga dia mengandung seorang yang kudus pula, itu orang itu penuh dengan dosa. Sesuatu yang kudus itu kata dasarnya saja terpisah. Kata kudus itu sendiri sudah memberi arti kepada kita, terpisah dari yang tidak kudus, ya. Oke. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandu itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekarang saya pakai kata yang sama. Mustahilkah bagi Allah menyucikan Maria? Tidak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apalagi yang dilahirkannya seorang yang kudus, terpisah dari yang tidak kudus. Itu ya. Kemudian, apa yang dikatakan oleh Bunda Maria? Jangan artikan bahwa Bunda Maria itu dikandung tanpa noda dosa, dia tidak membutuhkan juru selamat. Justru karena juru selamat itulah dia dikandung tanpa noda dosa. Jangan dibalik-balik, ya. Nah, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, sekarang kita beralih kepada orang yang penuh Roh Kudus. Lihat loh Bapak Ibu ya, lihat ya. Tadi malaikat Tuhan yang mengatakan kepadanya bahwa dia 2 kali disebut dikaruniai. Oke ya. Sekarang Elisabet penuh Roh Kudus, ya. Juga menyatakan pernyataan yang sama. Nah, coba kita lihat cerita ini. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Nah, perhatikan nih. Penuh dengan Roh Kudus. Bunda Maria tadi apa? Dinaungi Roh Kudus. Elisabet apa? Penuh dengan Roh Kudus. Beda kan? Dinaungi Roh Kudus, ya. Roh Kudus akan menaungi engkau. Beda. Penuh dengan Elisabet dipenuhi Roh Kudus. Oke? Dari kepenuhan Roh Kudus itulah Elisabet berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau, ya Bunda Maria ya, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu.